Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Banyak objek wisata asyik buat healing, singgah dulu di Padang Pariaman. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang objek wisata yang asyik, cocok untuk healing di Padang Pariaman. Sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama untuk tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya terlebih dahulu ya sobat, agar jika nanti kita upload ke pembahasan menarik selanjutnya, kalian tidak ketinggalan dari video kami. Terima kasih. Untuk kali ini kami merekomendasikan salah satu objek wisata di Padang Pariaman yang tak kalah indahnya dari objek wisata di Indonesia lainnya. Singgahlah dulu di Padang Pariaman. Ungkapan di atas lumrah didengarkan oleh orang-orang kampung di Padang Pariaman waktu saya kecil. Seiring waktu, kalimat sapaan itu mulai jarang terdengar. Mungkin, karena orang sudah menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Sehingga, sapaan berganti singgahlah dulu. Dari pesepeda atau pejalan kaki yang melintas di depan kita nongkrong. Ajakan singgah itu kini sudah tak lagi terdengar. Tapi kalimat itu kini saya sampaikan pada Anda yang melewati kampung kami Padang Pariaman. Bandara Minangkabau International Airport itu berada di Padang Pariaman. Pelaju dan wisatawan domestik atau mancanegara akan terlewat untuk setidaknya mampir di Padang Pariaman. Bukan salah mereka memang. Karena nagari kami memang belum mampu menangkap wisatawan tersebut. Mirip dengan Nusantara Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Padang Pariaman berada di persimpangan antara Bukit Tinggi dan ibu kota Provinsi Padang. Tamu-tamu pun lebih mengenal kota Pariaman dibandingkan Kabupaten Padang Pariaman. Tawaran healing dari Padang Pariaman. Kini healing bisa diartikan sebagai liburan dalam bahasa anak Jaksel. Anak Jaksel menempatkan pemulihan kesehatan fisik dan mental dengan melakukan perjalanan keluar dari kurungan pandemi COVID-19. Bahasa ini diproklamirkan remaja atau Gen Y dan generasi milenial tentunya terkait kelelahan mereka terhadap kurungan pagebluk. Pagebluk, pandemi COVID-19, akan berulang tahun Maret nanti dan genap 2 tahun bercokol di negara kita. Kehilangan kehidupan sosial tergantikan dengan kehidupan digital ini menggaungkan kata healing sebagai jalan keluar untuk hidup lebih bertualang. Mempertaruhkan risiko terpapar COVID-19 menjadi kebutuhan di saat pemerintah mengencangkan protokol kesehatan melalui pembatasan kegiatan masyarakat.
Maka dari itu kami di sini merekomendasikan bagi masyarakat yang ingin berwisata aman dan terbebas dari risiko COVID-19. Coba sobat sekalian telusuri Nagari Pakandangan. Maka dari itu kami di sini merekomendasikan bagi masyarakat yang ingin berwisata aman dan terbebas dari risiko COVID-19. Coba sobat sekalian telusuri Nagari Pakandangan. Di Nagari Pakandangan kalian dapat menjumpai lokasi kuliner yang sangat amat juara, serta juga dapat menikmati rute sepeda jelajah perdesaan yang masih perawan dan tempat wisata adventure seperti rafting, jalur motocross, dan mobil off-road. Bukan hal yang mudah memang jika kita ingin berwisata ke daerah pedesaan seperti ini, bisa jadi mendapat stigma yang buruk. Ini semua karena adanya penyakit masyarakat yang sudah pekat melekat ke masyarakat yang kadang tidak bisa menerima kedatangan tamu. Terlebih setelah virus COVID-19 yang merubah total kenormalan baru tersebut. Wisatawan bisa melakukan wisata pilgrim ke nagari kami. Ada surau Matoae yang megah dan nyaman untuk dipandang. Terlebih di sini juga bisa mencoba untuk menjadi santri di sini. Selain surau, di sini juga banyak pilihan surau untuk menuntut ilmu loh sobat. Jadi kenapa Sumatera Barat itu terkenal dengan masyarakatnya yang religius? Ternyata disinilah banyak yang dapat menuntut ilmu untuk belajar agama. Akan tetapi bukan hanya di daerah sini saja ya sobat. Terkadang mereka sudah ditanamkan oleh orang tua mereka untuk menjadi taat dalam beragama ya sobat. Beberapa wilayah di Sumbar memang disinyalir terdapat kantong-kantong pendidikan agama. Bahkan, dalam urusan puasa, mereka harus melihat hilal secara langsung baru mereka memulai untuk berpuasa. Di kampung kami disebut orang puaso kudian atau orang-orang yang berpuasa kemudian setelah melihat bulan, dan tidak menuruti saran pemerintah. Sempat berpikiran kalau agak terasa canggung jika menjelaskan ini. Karena dari kami pribadi juga tidak memahami persoalan ini. Di sini kami merangkum dari berita yang diposting oleh detik.com. Tidak ada salahnya juga untuk berbagi pengetahuan ya sobat. Bisa jadi kampung wisata ini juga sudah melakukan kebiasaan ini sudah bisa dibilang turun-temurun. Maka dari itu tidak mengikuti arahan dari pemerintah. Bisa jadi sama akan tetapi juga bisa jadi berbeda. Kampung kami sudah terbiasa untuk toleransi terhadap perbedaan pelaksanaan ibadah. Orang tua kami pun pernah bercerita salat Id mereka saat kecil dulu sering dilakukan 2 kali, karena mengikuti masing-masing tuanku. Bicara soal kereligiusan masyarakat Minang memang tidak ada habisnya. Karena memang siapa yang tidak tahu tentang hal ini mereka cukup dikenal dengan kereligiusannya. Selain itu, Nagari Pakandangan juga dilalui beragam aliran sungai yang bermuara ke laut. Sungai kecil ini kalau di Jakarta disebut kali, tetapi kami menyebutnya batang air atau batang air. Jakarta dinamakan Lebak atau Ci, maka di kampung kami disebut Lubuk. Semua surau menghadap ke lubuk-lubuk ini pada awalnya. Jadi masjid atau surau yang menghadap ke jalan raya merupakan hasil berkembangnya kawasan ini. Jadi bila Anda melalui jalan besar di kampung kami akan jarang terlihat surau.
Karena surau berada di dekat bantaran kali, dan terkadang satu surau dan surau berikutnya saling berseberangan dengan dipisahkan batang air. Bukan karena pemborosan, tapi karena tiap kampung dan suku-suku memiliki kawasan pusaka mereka sendiri. Hingga area pekuburan dan tanah garapan, ladang maupun sawah tercatat dengan baik dalam wali nagari, kelurahan, sebagai pusaka warisan kaum. Wisata surau ini bisa dilalui dengan sepeda lipat, sepeda gravel, sepeda cross country, atau mountain trail bike, MTB. Beberapa kawasan curam bisa menggunakan sepeda downhill bila berminat. Pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman pernah mencetuskan kawasan rafting di kampung kami. Tapi debit air dan kendala non-teknis menyebabkan wisata petualang rafting ini mengalami kendala pemasaran dan operasional. Kami sarankan bawalah sepeda Anda ke kampung kami, turunkan sepeda di satu surau, lalu nikmati keaslian suasana pedesaan khas Minangkabau. Aneka menu kuliner tersedia dengan beragam pilihan masakan. Ada beberapa pilihan makanan khas lokal yang tidak ditemui di restoran Padang, atau gaya kuliner di kampung lain di Sumatera Barat. Nama kulinernya lapek kampung Aro, sala lawak, dan mangkuak badeta. Jadi, bila Anda akan singgah ke kampung kami, usahakan sudah terlebih dahulu mengontak operator lokal. Atau apabila punya sanak saudara, bisa dijadikan local guide. Para tour planner dihimbau untuk mengontak petugas lokal. Karena kampung kami masih sangat perawan bagi para pelancong. Namanya perawan tentu perlu didekati dengan pendekatan yang halus dan penuh rayuan. Karena kampung kami masih sangat perawan bagi para pelancong. Namanya perawan tentu perlu didekati dengan pendekatan yang halus dan penuh rayuan. Sebelum kami akhiri, jangan lupa untuk mensubscribe channel kami ya sobat, serta jangan lupa untuk like serta komen, dan juga dipersilahkan untuk share ke teman-teman ya sobat. Sehingga sanak saudara kalian dapat mengetahui berita-berita menarik dari kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, dan dapat introspeksi di kolom komentar ya sobat. Tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Bye-bye.